Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nindya Syifa Putri dari Pendidikan Geografi kelas A akan menjelaskan mengenai struktur dan pola keruangan desa. Nah, materi ini merupakan materi geografi kelas 12 bab 2. Nah, struktur dan pola keruangan desa itu apa sih? Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu deshi yang artinya tanah kelahiran atau tumpah darah. Istilah desa di setiap daerah juga berbeda-beda, tergantung sebutan daerah setempat. Seperti Aceh disebut dengan istilah gampong atau menasa, di Tapanuli disebut dengan istilah huta, di Minangkabau disebut dengan istilah nagari atau kampuang, dan di Sulawesi Utara disebut dengan istilah wanus. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan seperti kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Nah, yang pertama ada berdasarkan lahan desa atau letak geografis. Yang pertama, desa pedalaman. Desa-desa yang tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota itu merupakan desa pedalaman. Suasana ideal desa pedalaman pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan sederhana, sunyi, sepi dalam lingkungan alam yang bersahabat. Yang kedua ada desa pegunungan. Desa ini terdapat di daerah pegunungan. Pemusatan tersebut didorong ke gotong royongan penduduknya. Kemudian yang ketiga, desa dataran tinggi. Nah, desa ini berada di daerah pegunungan. Kemudian desa dataran rendah. Desa ini letaknya berada di dataran rendah dan mata pencahariannya dari desa dataran rendah ini tuh biasanya bergantung pada sektor pertanian. Nah, yang kelima, desa pesisir atau pantai. Desa ini yang merupakan berada di daerah pantai yang landai. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan pola pemukiman. Menurut Sukandar Wiriatmaja, pola pemukiman desa dibagi menjadi yang pertama pola permukiman menyebar. Nah, maksudnya adalah rumah-rumah para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena belum adanya jalan-jalan besar, sedangkan orang-orang harus mengerjakan tanahnya secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, pola pemukiman memanjang. Bentuk pemukiman yang terletak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakang rumahnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu pola permukiman berkumpul. Nah, ini bentuknya seperti pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung. Yang keempat ada pola pemukiman melingkar. Nah, bentuk pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan, sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya. Nah, selanjutnya itu berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang pertama ada desa pesisir, yang kedua ada desa persawahan, yang ketiga ada desa perladangan, yang keempat desa perkebunan, yang kelima desa peternakan, yang keenam desa perdagangan, yang ketujuh desa pertambangan, yang kedelapan desa industri kecil dan kerajinan, dan yang kesembilan ada desa industri sedang dan besar. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai struktur dan pola keruangan desa. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye.